Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, Seru banget. ya. Asik, gokil. Oh iya, bersama gue Nathan, lupa. Dan sekarang juga masih bersama dengan Stefanidis, alright. Hai. Nah, ini tadi kita ada yang sempat kelewatan nih ngomongin Masya selama dalam Masalah pandemi. Iya, nih Stefani, lu apa skill baru lu waktu selama di rumah ini hampir udah mau masuk 4 bulanan lebih ya? Kan orang Hampir 5 bulan. Kebanggaan gue nih, gue mau sombong dulu sebentar, nggak apa-apa ya. Boleh, silahkan. Oke, kalau boleh tahu apa itu? Jadi, sebelum pandemi itu guys, sebenarnya gue tuh belum bisa baking. Alright. Gue sama sekali nggak bisa baking. Karena gue nggak pernah, ya gue nggak suka aja gitu bersih-bersih dan nyuci-nyuci gitu kan, males banget. Tapi karena lockdown, gue jadi ada waktunya kan ya. Oke. Jadi, gue mulai baking-baking nih. Iya. Terus sekarang juga karena gue udah, maksudnya sekarang ini unemployed, cafe gue nggak buka. Jadi sekarang gue kerjaannya jualan dessert. Jadi ya... Serius? Oh, dia buka Online? dessert shop online? Online, tapi di Melbourne doang. Oh iya. Oke. Kalau ke Jakarta Tapi kan gitu. ongkir ya daripada... Iya, jauh. Iya benar. Iya. Nah, apa aja tuh yang lu jual baking? Gue cuma jual dessert box sih. Dessert. Aduh, itu paling demen gue dessert box sebenarnya. Itu paling the best dessert box. Parah. Gue demen banget. Gitu. Kan sekarang juga lagi hype banget ya. Oh Ya iya, udah, gue pikir, nggak usah ya udah disebut dibawa ya aja ke bandnya. Melbourne ya kan. Oh iya, benar. Dimanapun kayaknya orang pada suka kali ya. Di Jakarta juga, di Aussie juga. Gitu. Tapi kalau untuk dari ngomongin makanan, lo sendiri di Aussie gimana caranya supaya lo untuk mengembalikan misalnya lo kangen nih masakan Indonesia. Nah itu lo caranya gimana? Apakah memang ada tempat makan terdekat atau lo bikin sendiri? Sebenarnya di Tapi Aussie, tunggu. di Melbourne sih. Gue sering Kenapa? banget lihat lo ini gak sih, di konten TikTok lo sering banget menunjukkan mie yang sangat happening di Indonesia adalah, boleh sebut gak sih mereknya, Tan? Gak boleh ya? Ya itu pokoknya Mie. mie yang sangat... Mie yang sangat wow, di Indonesia kan lo suka banget. Instan. Iya, mie instan. Oh ya. Dan itu banyak banget ya, stok lo emang sebanyak itu. Lumayan banyak sih. Maksudnya di sini tuh yang orang-orang nggak tahu tuh sebenarnya di Melbourne tuh banyak banget restoran-restoran Indonesia dan semuanya itu enak-enak sebenarnya. Maksudnya walaupun ya emang nggak bisa ngelawan Indonesia sendiri ya, tapi kayak ya 11-12 lah ada 12. orang-orang Indonesia di sini banyak yang jualan juga. Sampai rumah makan Padang ada? Ada. Serius loh? Serius gue. Sampai nih, oke, ada satu tempat gue nggak bakal sebut namanya, tapi pokoknya dia tuh buka di rumah. Di rumah? Jadi di rumah, jadi kalau seandainya kita mau makan makanan Indonesia sama dia gitu, gue tinggal telepon, gue bilang, Pak, gue pengen makan nih bersegini gitu. Terus abis itu makan di backyard dia, bener-bener di tamannya dia gitu. Terus dia masakin. Gokil ya? Lucu banget sih. Gokil. Tapi dari lu sendiri nih, lu kan masak juga nih akhirnya nge-bake juga. Berarti baru mulai beli-beli barangnya atau memang sebelum-sebelumnya sebenarnya udah ada di tempat lu? Udah ada. Sebenarnya gue udah ada. Dan gue tuh emang hobinya tuh ngumpulin barang-barang gak penting kan. Jadi nggak habis pikir. jadi gue udah ada duluan sebelum gue punya hobinya gitu. Makanya gue bingung. Oh, jadi udah punya. Udah stoknya ya. Ya biasalah gitu. Oke. Nah, akhirnya itu lu kan sekarang akhirnya mulai nge-bake gitu. Nah, untuk selama pandemi ini juga kan lu tinggal bareng sama housemate lu nih. Gue, namanya Anas. Ada mulai bikin konten bareng sama housemate lu juga nggak sih? Ada banget. Dia jadi viral juga guys. Oh gitu? Gue sih ngeliat Jadi beberapa gini, konten intinya TikToknya ya. Jadi intinya aku tuh sering di challenge gitu sama followersku kayak ngeprank dong si Anas gitu kan. Terus habis itu gue jadi ngeprank dia. Terus dia jadi kayak orang-orang jadi makin kayak si Anas mana? Ya udah gue makin banyak konten sama dia. Udah isengin terus aja. Akhirnya masuk juga kena gitu. Oh iya. Tapi akhirnya dari selama pandemi ini juga mungkin bisa dibilang bosan nggak sih kalau misalnya lu akhirnya 4 bulan lebih di rumah gitu? Atau karena akhirnya sama housemate akhirnya mungkin nggak akan sebosan kalau tinggal sendiri kali ya? Iya, iyalah.
puji Tuhan banget sih gue sama dia. Kalau sana gue sendiri, gue gak kebayang sih gue kayak gimana hidupnya sekarang. Atuh, kayak gitu. Tapi Aduh. terakhir kali lu balik ke Indonesia sendiri kapan sih, Stefani? Baru tahun lalu sih, enggak tahun ini ya. Ayo. Februari ini gue sempat ke Februari. Indo. Buset, Hah, itu serius? Jadi pas lo balik langsung lockdown dong? maksud iya bener. Iya benar. Wow. Jadi gue cuma di sini sekitar sebulanan terus lockdown. Wah lagi. Wow. Gitu ya. Nah ini berarti, Kalau aduh. itu berarti lo baliknya di kemana? Staf Jakarta atau? Gue Jakarta. Oke. Oh, Jakarta, oke. Jadi kita bisa catching up nih kalau misalnya lo balik ke Jakarta. Siap, pasti dong. Mantap. Gue ada lihat kayaknya baru beberapa jam yang lalu atau 1 hari yang lalu ya. Gue ngelihat video TikTok lo itu ada mencoba menelpon followers lo. Nah ini lo Oh iya, gue juga liat yang itu. Belum jadi tapi guys kontennya. Nah ini kira-kira keluarnya kapan? Kayak gue penasaran nih. Menarik. Iya, Kalau iya. misalnya gue DM, kira-kira apakah gue atau dia akan ditelepon? Tapi ini kita udah teleponan duluan nih gimana dong? Iya, Oh, berarti iya. udah zaman depan ya. Iya bener juga sih gitu. Ya nggak apa-apa ya. Intermezzo dikit aja. Ya, gue bakal telepon mereka next week lah. Next week gue syuting, terus keluarnya paling minggu depannya lagi. Gue sekarang lagi banyak banget video-video yang udah jadi sebenarnya tapi belum diedit aja. Oh gitu? Bagian sini tuh yang biasanya susah. Oh, Tapi content creator emang ribet ya, maksudnya harus ada bikin ya. stok video banyak ya. Oke. Nah ini menarik nih. Kita ngomongin mengenai sekarang YouTube dulu nih. Nah untuk dari YouTube sendiri, tadi gue belum sempet nanya kan. Pertama kali berarti lo di Instagram, terus akhirnya platform yang berikutnya yang lo pindah adalah masuk ke YouTube atau masuk ke YouTube dulu. Masuk ke YouTube. Tapi YouTube gue nggak gede gitu. Jadi kayak ya gitu-gitu aja karena gue emang purely karena gue demen ngelakuinnya gitu. Terus ya tapi maksudnya nggak viral-viral sana, viralnya lewat TikTok. Akan. Nah, kalau misalnya untuk dari YouTube lu sendiri nih ada paling sering lo ngebahas apa sih? Ada kayak payungnya gitu nggak? Kayak misalnya memang daily life atau misalkan ada ngomongin kayak tadi tuh ada yang ngomongin prank atau misalnya nanti Q&A. Sebenarnya paling suka lu bikin sebenarnya apa sih yang paling lu suka untuk di YouTube? Untuk sekarang kayaknya gue pengen bikin daily life aja sih menurut gue. Soalnya gue pengennya tuh followers gue ngikutin gue karena personality. Karena emang mereka ngikutin gue dalam kehidupan gue gitu. Kayak gue ngapain aja, terus kayak ya pokoknya udah kenal lah gitu sebagai temen gitu. Bukan oh si Stefani yang suka ngeprank gitu atau apa gitu. Gue pengen ya gue mau ngapain aja ya lu kita bareng-bareng gitu. Iya, gokil. Itu nanti, nah ini berarti kan untuk beberapa video konten YouTube sebenarnya udah lo syutingin, cuma tinggal diedit lagi akan naik gitu kan. Nah, lo ada rencana juga nggak nih, kira-kira sepanjang selama sisa dari 2020 ini kan udah masuk pertengahan tahun, kira-kira udah ada rencana kayak, wah kayaknya menarik nih kalau misalnya gue bikin ini cuma belum kesampaian, ada nggak? Ada banyak banget ya ampun. Wadaw. Gue ada buku untuk nulis semua ide-ide gue. Tapi kalau seandainya project yang paling dekat gitu yang bakal gue bikin itu adalah dan itu mengenai kepulangan gue ke Indonesia. Jadi ya itu ditunggu aja nanti gitu. Oh mantap. Kalau ngomongin juga dari podcast lo nih, ini kan nama podcast lo sendiri adalah The Lighthouse gitu ya. Nah itu artinya apa sih? Nah iya itu. The Lighthouse. The Lighthouse itu tuh jadi gini background ceritanya itu I'm a Christian kan. Dan itu tuh sebenarnya emang berkaitan sama agama Lighthouse itu. Dan makanya gue nggak post banyak di gue punya main account, soalnya gue mengerti kalau seandainya audiens gue tuh nggak semuanya beragama yang sama ya kan, dan itu kayak ya terlalu gimana gitu kan kalau seandainya gue post di main account. Jadi gue pikir I made this podcast soalnya gue tetap mau platform gue itu ya memuliakan nama Tuhan aja gitu. Dan ya basically ya itu sih buat memuliakan nama Tuhan. Gokil. Nah ini menurut gue keren juga banget sih gitu kan, karena mungkin buat teman-teman yang banyak gitu kan
untuk yang merepresentasikan untuk ngobrol-ngobrol seperti ini mungkin nggak terlalu banyak. Nah ini mungkin buat teman-teman yang kenal Stephanie lewat TikTok, nah ini akhirnya bisa masuk nih ke sana. Nah ini untuk dari House Podcast sendiri ini ada kayak jadwal rutinnya nggak sih? Oh ini harus setiap hari ini, tiap minggu ada. Dan Proposal. Ada setiap 2 minggu, tapi jujur aja kalau seandainya ditanya hari apa, gue belum konsisten ya, tapi setiap 2 minggu pasti ada gitu, cerita-cerita. Oke, nah kalau untuk YouTube-nya ada jadwal tersendiri juga nggak? Itu YouTube tuh seminggu sekali pasti ada. Seminggu sekali. Tapi gue lagi nyoba seringin. Oke. Jadi gue tuh sebenarnya sekarang udah lebih ke random sih, jadi kayak udah setiap kali gue upload gue kayak kejutan gitu, kayak surprise. Kayak video baru. Tiba-tiba ya, video ada teaser-teasernya dulu ya, tiba-tiba video baru boom. Iya benar. Kalau untuk TikTok sendiri lo gimana? Kayak lagi pengen aja bikin atau kayak wah setiap hari harus nih? Atau ngikutin yang viral? Sekarang gue sama pas pertama mulai beda. Jadi pas pertama mulai itu gue ada jadwal per hari at least ada 3 video. Oke, nah. Tapi kalau sekarang gue kan pengen fokus ke YouTube gue dan Instagram gue juga kan. Jadi di TikTok itu ya paling gue post sekali 2 kali sehari nggak apa-apa gitu. Maksudnya gue nggak gitu banyak pressure sih. Maksudnya ya udah cukup lah menurut gue, marketing gue di sana udah cukup gitu. Jadi sekarang ini harus gue naikin arahkan ke YouTube ya. Iya, YouTube dan Instagram gimana caranya gue engage sama followers gue dan mereka benar-benar ngikutin gue gitu, bukan cuma ya ngeliat scroll video doang gitu. Nah, gue ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya ada nggak sih nanti tiba-tiba ada seseorang yang mungkin berpikir, wah Stephanie memang bisa dibilang untuk TikTok itu sebenarnya batu loncatan untuk orang-orang lebih kenal lo di YouTube. Nah, menurut lo gimana kalau misalnya ada yang orang bilang kayak gitu? Bener banget. Bener banget ya? Bener banget menurut gue. Apakah memang lo... Lagi-lagi kenapa harus Gina ya? YouTube gitu? Menurut gue nggak ada gunanya lah gue gengsi kayak enggak orang-orang tuh ngikutin gue gara-gara ini. Ya udahlah, maksudnya emang jujur aja ya, TikTok itu emang opportunity buat content creators dan menurut gue ya orang udah dibukain pintunya ya udah gitu, gue take aja opportunity-nya gitu. No gengsi lah, emang bener karena TikTok gitu. Jadi nggak perlu deny juga kalau misalnya orang-orang bilang kayak betul nggak kan TikTok, emang iya gitu. Dan nanti kalau seandainya kayak long term bertumbuhnya lagi kayak gimana ya itu tergantung gue nya gitu, tapi emang benar batu loncatan ya TikTok. Bener-bener gak ada salahnya buat gue juga kan, fine-fine aja gitu. Sip. Oke deh, Smart Viewers, kita tahan dulu juga sebentar ya. Nah, habis ini kita bakal balik lagi tentunya akan ngobrol-ngobrol ini ke depannya nih. Kira-kira Stephanie di sini akan melakukan apa saja dan goals-goals lainnya. Oke deh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget. Seru banget.